괜찮아. 괜찮아요. 괜찮아. Tapi bohong. Kau temukan bahagia meski tak bersamaku. Bercanda, bercanda. 네 앞에 somewhere 나답지 못해 너 너무 You gotta stop my line now and now. Beat that boy with a bat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuranisa Mutiara dari program studi Manajemen Pendidikan Islam. Di video kali ini, saya akan membuat review mengenai materi-materi yang saya dapatkan dari mata kuliah dasar-dasar manajemen. Sebelum itu, kita harus tahu apa sih itu manajemen? Jadi, manajemen berasal dari kata manus yang artinya tangan dan agens yang artinya melakukan. Kemudian berubah nama menjadi managere yang artinya menangani, kemudian berubah menjadi to manage, dan berakhir menjadi manajemen yang artinya pengelolaan. Manajemen adalah ilmu yang menekankan pada kemampuan konseptual, kemampuan teknikal, dan kemampuan manusia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, manajemen adalah penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Materi yang pertama yaitu perilaku organisasi dan prinsip manajemen organisasi. Organisasi berasal dari kata organon yang dalam bahasa Yunani berarti alat. Unsur-unsur organisasi ada 5, yaitu lingkungan, orang, kerjasama, tujuan bersama, dan peralatan. Organisasi terbagi menjadi 2, yaitu organisasi profit dan organisasi non-profit. Adapun prinsip-prinsip manajemen organisasi yaitu perencanaan, pengorganisasian, penganggaran, menggerakkan, pengawasan, dan penilaian. Materi kedua yaitu dasar-dasar manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia atau yang biasa disingkat dengan MSDM yaitu bagian integral dari setiap organisasi, bidang yang berkaitan dengan pengelolaan dalam suatu organisasi yang terkait dengan sumber daya manusia. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa organisasi mampu mencapai keberhasilan melalui manusia. Tantangan dalam MSDM yaitu perubahan dalam lingkungan bisnis, perubahan demografis dalam tenaga kerja, teknologi, dan persaingan global. Materi ketiga yaitu dasar-dasar manajemen strategis. Apa sih itu manajemen strategis? Manajemen strategis adalah penentuan atau cara mengambil keputusan dalam mencapai tujuan. Tujuan manajemen strategis secara singkat adalah untuk mencapai tujuan secara efektivitas dan efisiensi. Materi keempat yaitu dasar-dasar manajemen taktis dan pengambilan keputusan, merupakan proses pengambilan keputusan yang berfokus pada tindakan operasional untuk mencapai tujuan jangka pendek suatu organisasi. Faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan ada 3, yaitu yang pertama, lingkungan bisnis, 2, informasi yang tersedia, dan yang ketiga, nilai-nilai organisasi. Materi kelima, yaitu dasar-dasar Total Quality Management atau yang biasa disingkat dengan TQM. Menjelaskan konsep dasar dan prinsip TQM serta pentingnya mengimplementasikan TQM dalam organisasi untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan. Pengukuran kinerja dalam TQM ada 2, yaitu evaluasi kinerja dan penetapan tujuan dan sasaran. Selanjutnya, dasar-dasar manajemen marketing adalah analisis perencanaan, implementasi, dan pengendalian program yang dirancang untuk menjaga pertukaran yang menguntungkan dengan pembeli. Tujuannya adalah untuk meningkatkan permintaan, meningkatkan keuntungan, dan memuaskan pelanggan.
Materi selanjutnya adalah konsep dasar bisnis dalam manajemen kewirausahaan. Fungsi manajemen bisnis adalah serangkaian kegiatan yang dijalankan dalam manajemen berdasarkan fungsinya masing-masing. Fungsi manajemen bisnis terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengimplementasian, dan pengendalian. Materi selanjutnya adalah urgensi manajemen pendidikan dalam pengembangan lembaga pendidikan Islam. Manajemen pendidikan merupakan ilmu yang membahas pendidikan dari sudut pandang kerjasama dalam proses mencapai tujuan pendidikan. Kemudian, materi yang terakhir yaitu peran manajemen. Peran manajemen meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Dengan adanya manajemen yang baik, lembaga pendidikan dapat mampu mencapai tujuan yang ditetapkan. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.